Saudara, secepat kilat putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, didapuk jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kurang dari 4 hari, Kaisang pun langsung memimpin rapat elit PSI dan membahas sejumlah isu termasuk peta dukungan dan arah koalisi jelang Pilpres. Kaisang Pangarep kemarin memimpin rapat elit dan kader PSI sebagai Ketua Umum PSI yang baru. Usai rapat, Kaisang kembali menyebut bahwa ia sudah mendapatkan restu dari sang ayah, Joko Widodo. Kemarin setelah dinobatkan sebagai Ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai Wali Kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Kalau dari Bapak cuma telepon, bagus, udah tutup. Karena mau gimana pun kedua orang beliau ini kan sibuk-sibuk semua. Saya juga lebih sibuk. Untuk sekarang backingan saya cuma istri saya. Selain mendapat restu, Kaisang juga menyebut bahwa ia dan jajaran pengurus PSI akan sowan ke Jokowi sebagai presiden. Meskipun itu bisa dilakukan lewat jalur belakang, tetapi secara formal, Kaisang menyebut ia perlu mendapat masukan dan arahan dari Jokowi. Nah, itu sebagai ketum ya. Ya soalnya kalau saya lewat jalur belakang juga bisa kan. Apa? Yang jalur resmi ya, jalur resmi. Kita kirim surat dulu nanti, Mas. Iya. Kirim surat. Bantu ya Pak Wamen. Iya. Iya, di sini saya kirim surat permohonan audiensi ke Pak Presiden. Tanda tangan Kaisang Pangarep. Mudah-mudahan dijawab oleh Bapak. Iya. Oke. Tapi tetap kami akan berencana untuk sowan dengan beliau bersama teman-teman PSI dengan semua pengurus untuk ya kita minta inilah wejangan aja. Ojo ke susu lagi. Masa ojo ke susu terus. Oke ya, cukup ya. Terima kasih. Sementara itu, sebagai ayah, Jokowi mengaku bahwa ia merestui setiap pilihan putra-putrinya, termasuk di bidang politik. Ya ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus. Enggak, saya di dalam keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung resikonya. Kaisangnya ada konsultasi ke Bang? Ya, minta doa restu orang tua ya, saya restui gitu. Bergabungnya Kaisang ke dunia politik hingga menjadi Ketua Umum PSI mendapat respons berbagai pihak. Bakal cawapres Koalisi Perubahan yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan semua parpol harus waspada karena di belakang Kaisang ada sosok Jokowi sebagai presiden. Pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah presiden yang tentu di satu sisi kita ikut bahagia, politik nasional akan semakin ramai, dinamis tentu saja, dan ya kita berdoa welcome to the jungle, moga-moga. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan ucapan selamat kepada Kaisang Pangarep. Puan juga mengajak putra bungsu Presiden Joko Widodo itu ikut koalisi mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Saya sampaikan selamat untuk Mas Kaisang udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa
bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaisang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Kaisang bukanlah putra Jokowi yang pertama terjun ke kancah politik. Sebelumnya, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka sudah terlebih dahulu bergabung dengan PDIP mengikuti jejak sang ayah dan terpilih menjadi wali kota Solo. Menantu Jokowi Bobi Nasution juga ikut menjadi politisi dan kini menjabat sebagai wali kota Medan. Kiprah terah Jokowi di perpolitikan menjadi menarik dan penuh intrik. Di saat yang bersamaan, tidak sedikit pihak yang menggulirkan isu dinasti politik hingga masalah etik. Pantaskah keluarga presiden menjabat sebagai kepala daerah dan politisi di saat Jokowi menjabat? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut isu etik dan politik dinasti tidak bisa ditampik. Itu lagi-lagi masuk akal ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan rekam jejak ya pernyataan Presiden Jokowi atau putra-putranya yang awalnya kurang berminat masuk ke politik, tapi di ujung sepertinya kok berbeda ya. Bahkan Raja Juli Antoni juga pernah kan mengkritik dalam Twitter berkaitan dengan politik dinasti. Tapi lagi-lagi kalau dibaca dari sisi elektoral, Cindy, saya termasuk orang yang bisa memahami pilihan kenapa Kaisang dipilih sebagai Ketua Umum PSI. PSI dalam politik itu mereka hanya mengenal kalah atau menang. Kini publik bisa menilai dan menentukan sendiri bagaimana politik bisa sangat menarik dan menjadi pembahasan hingga tokoh-tokoh tertentu menjadi rebutan untuk menduduki jabatan tertentu. Tim Liputan, Kompas TV. Bunga mawar ini merupakan simbol bahwa PSI membawa spirit. Bagaimana kiprah terah Jokowi dalam perpolitikan nasional dan apakah bergabungnya Kaisang ke PSI melanggar etika perpolitikan? Kita bahas bersama Asfi Marwan Adam, sejarawan dan peneliti senior LIPI. Pak Asfi, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Oke, kita juga akan sapa Pak Nyarwi Ahmad, pakar politik UGM. Pak Nyarwi, selamat malam. Selamat malam, Livi. Malam, Pak Asfi. Saya ke Pak Asfi dulu. Jadi Pak Asfi, kalau Anda melihat penempatan Kaisang sebagai ketum parpol melanggar etika atau murni politis? Saya lebih melihatnya itu bukan persoalan etika, tapi persoalan melanggar hukum atau tidak. Nah, ini tidak melanggar hukum gitu. Jadi karena sejak awal reformasi itu karena mengingat pada masa lalu, pada masa Orde Baru ketika putra-putri presiden itu menduduki jabatan politik dan juga menguasai banyak bisnis, maka terpikirkan ketika itu untuk bagaimana menghindarkan itu. Maka dibuatlah TAP MPR dan juga undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi yang ditentang itu nepotisme, tetapi sekali lagi di dalam undang-undang mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, korupsi, nepotisme itu diartikan bahwa nepotisme itu adalah suatu kebijakan penyelenggara negara yang menguntungkan keluarganya, tetapi dilakukan secara melanggar hukum. Jadi tidak cukup ya menguntungkan keluarga saja, tapi melanggar hukum. Kalau tidak melanggar hukum itu boleh-boleh saja gitu. Nah, persoalannya sekarang dengan putra presiden menjadi ketua partai, apakah itu melanggar hukum? Ternyata juga tidak. Dan apakah melanggar juga aturan partai? Ditegaskan lagi bahwa Kaisang itu bukan keluarga inti dari Jokowi lagi gitu. Jadi oleh sebab itu dia bebas saja misalnya Jokowi dan anaknya yang satu lagi menjadi anggota partai PDIP misalnya, sedangkan putra yang lain berada pada posisi yang berbeda gitu. Tapi menempatkan kemudian Kaisang sebagai ketua umum di tengah bapaknya yang masih menjabat sebagai presiden, menurut Anda ini hal yang biasa? Ini justru satu hal yang luar biasa gitu. Satu peluang yang ditangkap oleh PSI dan juga oleh Kaisang sendiri untuk memimpin sebuah partai yang berlabel anak muda. Saya bisa membayangkan ya partai ini, kalau kita bayangkan ya tahun 55 gitu, ketika ada partai yang kecil yang tidak diduga, yang bisa menjadi partai keempat, yaitu PKI.
jangan-jangan juga PSI ini bisa juga menjadi partai nomor 4 kalau ini dikelola dengan baik ya. Saya ke Pak Nyarwi. Pak Nyarwi, kalau Anda melihat penempatan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, kemudian masih ada Gibran di PDIP dan Pak Jokowi di PDIP, ini bentuk politik dua kaki seorang Jokowi? Ya, kalau dikatakan politik dua kaki, ya itu tentu kan by design ya, Livi. Nah, kalau itu tentu dari beberapa pernyataan Pak Jokowi tadi kan kita simak Pak Jokowi sifatnya baru memberi restu kan gitu ke anak kan gitu. Kita tidak bisa melihat evidence secara langsung istilahnya bahwa itu desain politik keluarga Jokowi atau Pak Jokowi sendiri kan gitu. Nah, tetapi kan yang tidak bisa kita hindarkan ya, Livi, itu kan kesan ya. Kesan bukan hanya pesan, tapi kesan yang muncul di benak publik gitu ya. Tafsir-tafsir yang berkembang di benak publik yang tentu saja namanya publik bisa berpikir macam. Termasuk misalnya, ada dua, misalnya dengan ekspresi simbolik tadi, politik simbolik ya. Keluarga Pak Jokowi tidak hanya di PDIP, ya, tetapi juga bahkan ada yang menjadi ketua umum PSI. Nah, berarti kan akar politik Jokowi ini kan makin berkembang kan gitu. Nah, ya karena dikaitkan dengan keluarga, kemudian orang kan bisa aja pikir, wah ini politik dinasti kan gitu. Kita tahu dinasti politik itu bisa berkembang dengan berbagai cara. Terlepas tadi yang tadi disampaikan diskusinya oleh Pak Asfi Farmanadam ya, apakah etik, legal atau enggak. Terlepas dari itu bahwa fenomena dinasti politik itu makin mengemuka, kita lihat sebenarnya ini bukan barang lama juga, Livi ya. Kita melihat banyak kok kalau kita cek di arena pileg itu juga banyak sebenarnya relasi-relasi keluarga yang di sana juga indikasi dinasti politiknya banyak sekali kan gitu. Baik di dalam satu partai maupun di lintas partai kan gitu. Ada ikatan-ikatan keluarga seberapa jauh, tentu ada yang bahkan keluarga inti, ada juga tidak hanya keluarga inti di situ. Tetapi karena ini gitu ya, aktor politik Pak Jokowi ini kan politisi top nomor 1 ya, dengan sebagai presiden, kepala negara, melalui pemerintahan, bahkan tingkat approval rating atau dukungan publik dalam pemerintahannya sampai hari ini masih tinggi 80% gitu ya, lebih lah bisa juga gitu, ada yang terlebih, itu yang menjadikan perhatian gitu loh. Ini menjadi concern banyak orang kan gitu. Karena apa? Biasanya di sejumlah literatur dinasti politik itu kan menyebutkan bahwa dinasti politik itu punya kelebihan, salah satunya apa? Playing field atau tempat bermain dalam arena, termasuk arena politik itu anggota-anggota dinasti politik baik langsung tidak langsung itu biasanya punya privilege gitu loh, punya keistimewaan yang ini tidak semuanya bisa dinikmati orang lain. Karena itu kadangkala kan dinasti politik itu seringkali kalau dalam, meskipun itu juga lahir dalam pemilu sistem demokrasi, ya ketika dia punya resources yang banyak, kemudian bisa mengelola kekuasaan secara baik, maka dinasti politik akan terus melahirkan dinasti politik berikutnya, baik di level nasional maupun lokal kan gitu. Kalau kita bicara soal politik dinasti di kasus Kaisang ini, kemudian bisa nggak ditafsirkan apa yang terjadi dalam pada Kaisang ini adalah perpanjangan tangan seorang Jokowi? Ya, secara simbolik publik bisa aja melihat seperti itu kan gitu. Paling enggak kan sudah minta restu dan bisa direstui Pak Jokowi kan gitu. Bukan punya bentuk dukungan loh ya. Tadi kan juga Pak Jokowi menyatakan itu. Baik dalam kapasitasnya sebagai orang tua kan gitu kan. Nah, itu memberikan restu karena sudah berkeluarga sendiri kan gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pada Pak Jokowi sebenarnya. Di banyak yang lain kita juga bisa melihat, misalnya di keluarga besar NU itu kan ada itu biasa di partai A, partai B, partai C. Nah itu juga kemudian melihatnya juga orang dinasti politik. Cuma karena tidak menempati posisi jabatan politik yang apa istilahnya luar biasa dalam posisi yang strategis seperti Pak Jokowi, kemudian tidak menjadi sorotan. Nah sebenarnya kan ini yang kemudian orang kan kemudian muncul spekulasi-spekulasi kan gitu, Livi. Dengan potential resources, tadi kayak misalnya contoh Caimin tadi, Gus Muhaimin. Ya kan misalnya bahkan sampai menyampaikan statement kan, harus hati-hati nih karena apa di belakang Kaisang Pak Jokowi kan gitu. Nah, itu kan kemudian berpikirnya sebenarnya bukan resources yang sifatnya katakanlah non tangible tapi intangible yang tidak tampak, yang itu peluang-peluang itu kemungkinan saja kan secara simbolik itu bisa bermanfaat tidak hanya ke Kaisang tapi juga ke PSI, nah, kan gitu. Yang saya kira wajar gitu loh. Ini memunculkan semacam spekulasi ya, baik di kalangan para politisi, pemimpin partai politik yang lain gitu,
maupun publik secara umum kan gitu. Tapi ini negara demokrasi ya seperti itu. Jadi sebenarnya Anda mau menjelaskan bahwa penempatan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI ini adalah upaya PSI untuk menyedot elektoral dari suara-suara Jokowi? Tidak hanya itu juga, tetapi juga secara simbolik menjadi sumber daya pengaruhnya gitu ya, itu juga bisa makin meluas. Jadi PSI bisa naik kelas nih kan gitu. Yang dari partai non parlemen bisa aja tadi ada yang misalnya tadi Pak Asfi Farmanada mengelokkan pemilu 55 gitu, yang tiba-tiba dikejutkan muncul partai keempat namanya PKI kan. Nah di sini saya kira ada kemungkinan semua terbuka. Nah yang terancam siapa kan gitu? Ya partai-partai yang apa namanya yang parliamentary threshold itu batasnya tipis, yang sampai beberapa data survei itu masih banyak yang seperti itu kan gitu. Kalau Anda bilang, saya ke Pak Asfi deh. Kalau Pak Nyarwi bilang PSI naik kelas dengan menempatkan Kaisang sebagai Ketua Umum, bisa nggak ditafsirkan artinya sebetulnya ini juga buat Pak Jokowi juga win-win solution begitu? Bukan hanya buat Pak Jokowi ya, tetapi juga buat Indonesia gitu. Ketika politik pada masa yang sebelumnya itu dikuasai oleh orang-orang tua, dan sekarang ketika ada sebuah partai yang mempunyai label anak muda dan dipimpin oleh anak muda gitu, ini bukan hanya sekedar ormas dari sebuah partai besar ya, tetapi betul-betul sebuah partai yang berdiri sendiri. Dan ketika mereka maju di dalam pemilihan legislatif, dan kalau ini berhasil ya tadi dikatakan naik kelas atau bahkan lebih dari itu, menurut saya ini suatu prestasi ya. Ini membuat politik yang seperti saya katakan tadi menjadi lebih optimis, menjadi lebih gembira, dan menjadi lebih berwarna anak muda gitu. Jadi bukan sekedar orang-orang tua saja yang bermain di politik, sedangkan masyarakat hanya tinggal menjadi pemilih gitu. Jadi kalau Anda melihatnya justru ini lebih dari sisi positif dengan penempatan Kaisang di situ sebagai Ketua Umum PSI? Iya betul, dan ini disadari gitu, karena ketika mereka mencalonkan pada mulanya atau menyebut calonnya Ganjar Pranowo, ini tidak dianggap oleh PDIP misalnya. PDIP sendiri berpandangan bahwa tanpa partai yang lain pun bisa mencalonkan seorang calon presiden gitu. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya ketika Kaisang menjadi ketua umum partai ini, maka Puan Maharani pun juga mengajak atau merayu Kaisang untuk bergabung dalam koalisi dengan PDIP gitu. Oke. Jadi ada perkembangannya. Saya ke Pak Nyarwi. Kalau kita bicara soal elit-elit politik yang dapat golden ticket dari politik dinasti seperti Mbak Puan, seperti Kaisang, kita bicara soal kaderisasi, kita bicara soal bagaimana kemudian ceruk suara itu dimanfaatkan oleh partai politik, bisa nggak sih nanti optimal dengan mereka-mereka yang sebetulnya dari awal sudah dapat golden ticket dibandingkan dengan kader yang dari awal merintis? Ya ada dua situ jenisnya, Livi ya. Yang pertama, walaupun dia istilahnya kita tahu ya bagian dinasti politik, tapi daya tarik atau daya magnetik elektoralnya itu kurang maksimal. Contohnya ya tadi Mbak Livi sudah menyebutkan, misalnya Mbak Puan kan, di sejumlah data survei gitu kan, itu kan belum juga maksimal. Makanya kan PDIP salah satunya yang kita tahu memutuskan Mas Ganjar kan, saya kira dugaan saya juga mempertimbangkan kalau misalnya Mbak Puan, saya kira elektabilitasnya kan kurang angkat. Misalnya contoh itu ya. Tetapi terlepas dari itu juga perlu dilihat gini, Livi. Tadi pertanyaannya kan nyangkut ke kaderisasi. Di situ juga saya kira ada model dinasti yang dimana artinya dari keluarga dinasti di partai, tetapi prosesnya mengikuti kaderisasi, tidak ujuk-ujuk jadi ketua umum seperti itu gitu. Yes. Itu juga bisa kita temukan di banyak partai, salah satunya PDIP. Mbak Puan itu kan bukan ketua umum kan gitu, salah satu ketua itu. Jadi ini PSI memang cukup revolusioner dengan menempatkan Kaisang sebagai ketua umum. Nah, pertanyaannya tadi spekulasi yang atau asumsi yang bisa muncul tadi yang disampaikan Pak Asfi Farmanadam tadi, apakah dengan cara ini justru menunjukkan demokratisasi yang luar biasa ya PSI sehingga siapa saja bisa menjadi ketua umum atau dapat diangkat naik kelas atau diwisuda bahasanya saya pernah dengar sebagai ketua umum gitu di PSI, dan itu juga bisa berganti-ganti katanya begitu. Nah, apakah dengan cara itu? Sisi lain juga apakah nantinya juga berkah elektoral atau manfaat jaringan atau pengaruh elektoral dari misalnya Kaisang secara personal atau bahkan PSI nanti diasosiasikan dengan Pak Jokowi untuk menarik pengaruh ya
approval rating Jokowi itu 80-an%, Oke. sekian persen misalnya sampai sekian persennya bisa didapat gitu, itu kan luar biasa besar. Karena partai-partai yang lain gitu, bahkan sekelas PDIP gitu, kita tahu dalam berbagai pemilu kan rata-ratanya berkisar di angka 22, 23 sekian gitu. Jadi ini eksperimen juga saya lihat, Livi, yang kita bisa pengen lihat juga kira-kira ke arah mana itu ujungnya kan. Gitu. Ya, eksperimen ini nanti akan terlihat setelah sejumlah lembaga survei merilis hasil survei partai politik sebelum pemilu nanti. Apakah kemudian penempatan Kaisang sebagai ketua umum ini mampu mengangkat hasil survei dari PSI? Nanti kita akan lihat. Terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih Pak Asfi sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.